Hebat Guru Penggerak Angkatan 6. Kali ini saya akan membawakan materi Jurnal Dwi Mingguan Modul 1.4 tentang budaya positif. Oke. Dalam jurnal Dwi Mingguan ini saya menggunakan model 6 Things Hat, teknik 6 topi. Di mana dalam model 6 Things Hat ini kita gambarkan ada topi putih, merah, kuning, hitam, hijau, dan biru. Oke, di masing-masing topi ini memiliki arti tersendiri. Yang pertama, topi putih itu artinya tuliskan informasi yang sebanyak-banyaknya terkait pengalaman atau fakta yang terjadi. Yang topi merah itu adalah menggambarkan perasaan Anda ya terkait dengan topik yang dibahas. Ini Anda. Topi kuning itu tuliskan hal-hal positif yang terkait dengan modul 1.4. Topi hitam itu adalah menuliskan hambatan, risiko atau kendala dari tindakan peristiwa yang sedang dibahas. Di topi hijau itu menggambarkan jabarkan ide-ide setelah mengalami tindakan tersebut. Maksudnya tindakan dari modul 1.4. Yang terakhir ada topi warna biru. Itu di sini kita menarik kesimpulan dan bandingkan dengan tujuan sebelumnya. Oke, seperti apa pembahasannya dengan metode model 6 Things Hat ini? Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, topi putih itu terkait dengan informasi pengalaman. Oke. Mulai dari diri dan eksplorasi konsep mandiri. Oke, di sini pada kegiatan ini kami dapat mengaktifkan pengetahuan awal tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan budaya dan lingkungan positif di sekolah. Berikutnya ada eksplorasi konsep forum diskusi. Nah, pada kegiatan ini kami berdiskusi mengenai perubahan paradigma konsep disiplin positif dan motivasi keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang berikutnya ada ruang kolaborasi. Kegiatan ruang kolaborasi dilaksanakan bersama fasilitator dan calon guru penggerak lainnya untuk menganalisis sebuah kasus indisipliner. Siswa, analisis kami berdasarkan budaya positif. Ini masih di Six Things Hat di topi putih ya. Demonstrasi kontekstual. Pada kegiatan ini kami menerapkan praktek segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus indisipliner siswa di sekolah. Berikutnya, elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi. Kegiatan elaborasi pemahaman bersama instruktur menguatkan pemahaman kami tentang budaya positif. Pada koneksi antar materi, kami dapat mengaitkan pemahaman dari modul 1.1 sampai 1.4. Di sini karena ada 4 modul dari modul 1.1. Yang berikutnya ada aksi nyata dan post-test modul 1.1. Aksi nyata kami lakukan dengan menyebarkan pemahaman kepada teman-teman di sekolah lewat workshop terkait penerapan budaya positif di sekolah. Selanjutnya sebagai pemahaman kami melakukan post-test modul 1.1. Nah, di sini ada workshop, itu adalah workshop pengimbasan tentang ilmu yang kita dapatkan di paket modul 1.1 calon guru penggerak ini. Yang kedua, ada simbol topi warna merah yang artinya menggambarkan perasaan calon guru penggerak selama mengikuti diklat pendidikan ini. Di sini saya merasa bersyukur bisa mengikuti pembelajaran di modul 1.4 tentang budaya positif dengan lancar. Saya juga merasa senang karena banyak hal positif yang saya dapatkan. Saya senang bisa berdiskusi dan berkolaborasi dengan rekan calon guru penggerak lain, yang tentunya semakin menambah wawasan dan menginspirasi saya. Saya merasa senang dan semakin bersemangat dalam menciptakan budaya positif. Yang keempat, ada topi warna hitam. Itu menggambarkan kendala dan hambatan.
Kendala yang saya hadapi selama mempelajari modul 1.4 terkait penerapan budaya positif di sekolah saya. Memerlukan waktu lebih untuk berkolaborasi dari setiap warga sekolah untuk menerapkannya. Untuk dapat menanamkan dan menumbuhkan kesadaran budaya positif membutuhkan waktu dan kesadaran secara konsisten. Kenapa harus secara konsisten? Karena untuk menjalankan dan mengimplementasikan sebuah konsep itu perlu proses. Jadinya kita harus menjadarkan secara konsisten. Berikutnya ada topi warna hijau. Di sini menjabarkan tentang ide. Setelah pembelajaran modul 1.4 ini terlewati, saya mempunyai beberapa tindakan prakarsa sebagai berikut. Prakarsa kalau bahasa kerennya ini bisa disebut sebuah gagasan atau inisiatif atau mind map ya, atau bisa juga disebut dengan master plan. Yang pertama, merumuskan hal yang perlu ditingkatkan dalam diri untuk menerapkan budaya positif di kelas atau sekolah. Berikutnya, menyebarkan pengalaman dan pemahaman penerapan konsep dasar budaya positif kepada rekan-rekan guru di sekolah. Oke, kenapa harus kepada rekan-rekan guru? Karena di sini kita sebagai calon guru penggerak harus melakukan perubahan. Perubahan pertama, kita harus terapkan atau imbaskan ilmu ini kepada rekan-rekan guru agar secara berkolaborasi melakukan aksi nyata terhadap tujuan yang ingin kita capai. Berikutnya, ada berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru dan siswa untuk dapat membuat keyakinan kelas atau sekolah sebagai acuan pelaksanaan disiplin budaya positif. Karena dalam ilmu calon guru penggerak, apapun tindakan atau prakarsa yang ingin kita lakukan untuk sebuah perubahan, kita harus melakukan kolaborasi dalam artian untuk berkoordinasi dan berkomunikasi agar tercapai satu kesatuan misi dan visi untuk perubahan sekolah. Berikutnya, mengamati budaya disiplin yang sudah berjalan di sekolah lain melalui kunjungan digital atau luring. Nah, sebagai bahan referensi calon guru penggerak, tentunya kita masih perlu banyak ilmu sebagai bahan referensi. Untuk itu, kita harus melakukan kunjungan sebagai data awal untuk penerapan perubahan di sekolah yang kita inginkan. Terakhir, ada topi warna biru. Di topi warna biru ini menggambarkan sebuah kesimpulan dari isi modul 1.4 tersebut. Refleksi diri akan membuat seorang pendidik mampu mengukur kekuatan dan kelemahan. Kekuatan ini akan menuntun peserta didik dan warga sekolah untuk membangun budaya dan lingkungan positif. Hal baik dan budaya positif ini akan semakin mudah terwujud jika terjalin kolaborasi dan sinergitas yang solid dari bermacam aset kekuatan yang ada di sekolah sesuai dengan tujuan awal. Saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif. Tindakan refleksi bagi seorang guru itu adalah cerminan atas analisa kekuatan dan kelemahan diri untuk melakukan aksi nyata berikutnya agar apa yang menjadi tujuan kita bisa terwujud secara sempurna. Oke, demikian refleksi dwi mingguan yang bisa saya paparkan di modul 1.4 ini calon guru penggerak angkatan 6. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.